kita sekarang ini, dalam keluarga dan di rumah kita saat ini, kita alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadirlah di rumah kami ini, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan ayat 2. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang meluruskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh, dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di surga. Agar di sana kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baik melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian, marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada
Kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji pengampunan atas dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi nats episode kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Yesus menunjuk kepada Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang dimaksud ketika katakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptiskan dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 2.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 31. Akan saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melantang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020 ini, Minggu Ketritunggalan Allah, di mana kita merayakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa dan sekaligus Allah yang bertindak di dalam 3 cara dan 3 pribadi. Kita tidak perlu, saya kira, untuk membahas apa itu arti daripada Trinitatis, tetapi kita memahami bahwa dengan iman percaya kita boleh mengerti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa, Allah yang memiliki 3 kepribadian dalam satu substansi yang sama. Dan tema minggu kita pada saat ini diberikan judulnya kemuliaan Tuhan atas ciptaannya. Kemuliaan Tuhan atas ciptaannya. Kita mengetahui bahwa seluruh ciptaan alam diberikan Tuhan kemuliaannya dengan tujuan supaya seluruh ciptaan itu memancarkan kemuliaan Allah, menunjukkan dan menampilkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dapat nampak di dalam karyanya, mulai dari ciptaan yang dilakukannya pada awal terciptanya dunia dan segala isinya sampai kini, dan untuk hari-hari selanjutnya, bahwa di sana akan nampak kemuliaan Allah dan juga pemeliharaannya yang kekal. Pengakuan itu sangat kuat ditampilkan oleh pemazmur, sebagaimana yang tercatat di dalam Mazmur 19 ayat 23 sampai dengan ayat 3, ayat 2 sampai dengan ayat 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Itu berarti bahwa seluruh ciptaan Allah menampilkan kemuliaan Allah. Bahkan ciptaan Allah itu sendiri memuliakan Allah, memuji karyanya yang tak terhingga itu secara terus menerus.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada waktu Allah menciptakan manusia di dalam nafs kita ini, pada waktu Allah menciptakan kita, Allah menaruh kemuliaannya di dalam diri manusia. Allah menaruh kemuliaannya di dalam diri kita, di dalam diri saya, dan juga di dalam diri saudara-saudara sekalian. Dan kemuliaan itu berasal dari Allah sendiri dan ditaruhnya di dalam diri kita ciptaannya untuk boleh kita pancarkan di bumi ini di mana kita ditempatkan. Kemuliaan yang Allah berikan itu kepada kita, di mana Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imanuddin. Apa artinya ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Artinya adalah bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Manusia itu sangat bernilai di hadapan Tuhan, melebihi dari segala nilai dan segala ciptaan yang lainnya. Kita ingat ketika orang Israel berada di Mesir, mereka sering diperlakukan kasar dan dianggap sebagai budak, tidak berharga, tidak mempunyai hak apa-apapun. Tetapi setelah mereka keluar dari Mesir, Allah mau menyatakan kepada mereka bahwa mereka bukanlah sebagai budak, bahwa mereka bukanlah sebagai tawar yang tidak berharga, tapi mereka adalah gambar dan rupa Allah. Mereka merupakan suatu ciptaan yang mempunyai keunikan tersendiri di hadapan Allah. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang mempunyai nilai yang sangat mahal, harga yang sangat mahal. Dan itu jelas dinyatakan oleh pemazmur di Mazmur 8 ayat 3 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mungkin kita takjub melihat ciptaan Allah atas dunia ini. Kita takjub melihat sebuah gunung yang begitu indah. Kita takjub melihat danau Toba yang begitu luar biasa. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan atas diri kita. Tuhan memahkotai kita dengan gambarnya dan rupanya. Kita diciptakannya luar biasa. Dan bukan pandangan manusia, tetapi pandangan Allah yang memandang kita bernilai, berharga di hadapannya. Kalau ciptaan yang lain Tuhan katakan amat baik. Dia menciptakan terang dan dia katakan amat baik. Dia menciptakan gelap, dikatakan amat baik. Dia menciptakan tanaman, tumbuhan, binatang, hewan dan lain sebagainya amat baik. Tetapi untuk manusia Tuhan memandang sungguh amat baik. Inilah pandangan Allah atas diri saya. Inilah pandangan Allah atas diri saudara-saudara sekalian. Inilah pandangan Allah atas manusia, bahwa manusia itu sungguh amat baik, sangat berharga. Artinya bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu menunjukkan nilai
yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, banyak sekali yang mungkin membuat kita seakan-akan tidak berharga di hadapan orang lain. Seakan-akan kita tidak berguna di hadapan orang lain. Mungkin itu karena sakit penyakit yang kita alami, di mana sakit penyakit itu merusak semua tubuh kita, dan akhirnya seperti tidak berharga. Mungkin karena kita tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan kita. Apalagi di hari-hari terakhir ini, ada banyak saudara-saudara kita yang putus kerja, di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sehingga mungkin ada persoalan di dalam rumah tangga, di mana istri menganggap si suami tidak berharga karena tidak punya penghasilan, tidak bekerja. Dan sungguh sangat memprihatinkan. Peristiwa COVID-19 ini seakan-akan membuat orang tidak berharga, tidak bernilai, tidak punya makna apapun. Coba kita lihat ketika seseorang yang mengalami sakit penyakit kena COVID-19, seakan-akan dia adalah manusia yang tidak berharga. Bahkan ketika seseorang meninggal karena COVID-19, sampai kepada acara dan penguburannya, seakan-akan tidak berharga lagi, baik itu yang masih muda umurnya maupun yang sudah tua. Kalau meninggal, seakan-akan tidak berharga lagi manusia itu dibuatnya. Mungkin dunia ini menganggap kita tidak berharga, tidak bernilai. Tetapi harus kita ingat, Tuhan memandang kita bahwa kita sangat berharga di hadapannya. Kita sangat berharga, kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Jika kita tidak berharga, Dia tidak akan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita. Tetapi justru karena kita sangat berharga, karena kita akan segambar dan serupa dengan Allah, maka Dia mengutus anaknya Yesus Kristus menyelamatkan kita. Inilah pandangan Allah. Dan ingatlah, ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti kita sangat bernilai di hadapan Tuhan kita itu. Saudara-saudara yang terkasih, segambar dan serupa dengan Tuhan, apa artinya itu? Gambar menentukan siapa yang berkuasa. Gambar menentukan siapa yang berkuasa. Ketika umat Israel diperbudak di Mesir, mereka sering diperhadapkan dengan patung atau gambar raja yang berkuasa di saat itu. Jika raja yang satu tidak berkuasa, gambarnya juga tidak berkuasa, maka diganti dengan raja yang baru, dengan gambar yang baru. Itu berarti ketika seorang raja berkuasa di tengah-tengah umat Israel, dia akan menunjukkan gambarnya, walaupun dia tidak memerintah di luar kerajaannya atau di daerah yang lain yang termasuk kerajaannya. Jika ada gambarnya di sana, maka rakyat yang ada di sana akan tunduk kepada gambar itu. Peristiwa yang sama juga pernah dipertanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang banyak yang bertanya kepada Yesus Kristus tentang membayar pajak. Maka Tuhan Yesus meminta sebuah mata uang dan bertanya, gambar siapakah yang ada di mata uang itu? Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, gambar kaisar itu menentukan kekuasaan. Menentukan kekuasaan.
Dan ketika kita masuk ke sebuah kantor pemerintahan, mungkin Anda akan melihat di sana ada dua gambar di kantor itu. Pertama gambar presiden dan gambar wakil presiden. Artinya melalui gambar itu kita mengetahui siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden pada saat itu. Kalau konsep gambar ini kita terapkan ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Karena di dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah. Dia yang berkuasa, bukan yang lain. Bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan jabatan, bukan dunia ini, bukan segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, bukan masalah, bukan tantangan, bukan pergumulan yang menguasai dan yang berkuasa atas diri kita, bukan penyakit, bukan kesehatan, bukan itu yang berkuasa atas diri kita, tetapi yang berkuasa adalah Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa. Bahkan maut sekalipun tidak akan berkuasa untuk menguasai hidup kita. Tidak. Karena yang berkuasa, yang memerintah di dalam diri kita ini adalah Tuhan Allah. Karena kita adalah gambar Allah dan serupa dengan Allah. Ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan yang tidak akan terpisahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Barth bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan manusia dengan Allah, kita dengan manusia, kita dengan Allah kita. Artinya bahwa itu menyatakan bahwa Tuhan berkuasa. Dia memiliki otoritas yang luar biasa di dalam kehidupan kita, mengendalikan hidup kita sesuai dengan rancangannya yang baik itu. Segambar dan serupa dengan Allah adalah otoritas Allah yang diberikan Tuhan bagi kita untuk dapat menata dan memperbaiki dan juga menumbuh kembangkan apa yang telah diciptakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mencerminkan siapakah Allah di dalam kehidupan kita kepada orang lain, menampilkan Tuhan ini kepada semua orang. Saudara-saudara terkasih, kita memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Pria menjadi cermin kepemimpinan seseorang atas orang lain, sementara perempuan mencerminkan kehambaan seseorang atas orang lain. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas kita dan kita adalah hamba atas Tuhan kita. Jadi tidak secara kebetulan Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan, tetapi di sana mau dinyatakan bahwa Tuhan itulah yang menjadi Tuhan kita dan kita ini adalah hamba atas Tuhan kita. Tuhan dan hamba yang melekat di dalam diri kita, bersama-sama di dalam diri kita. Itulah yang mau dikatakan oleh laki-laki dan perempuan. Ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai Tuhan atas segala sesuatu dan hamba atas segala sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwa seorang percaya
adalah sekaligus seorang Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, namun sekaligus sebagai hamba yang melayani segala sesuatu. Allah memberikan otoritas itu kepada kita. Allah menciptakan kita pria dan wanita sebagai makhluk yang setingkat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Walaupun berbagai macam manusia yang ada di dalam dunia ini, baik dari segi suku, ras, agama, dan golongan, baik dari tingkatan ekonomi, politik, dan lain sebagainya, banyak perbedaan-perbedaannya. Laki-laki dan perempuan juga berbeda-beda. Tetapi di dalam kesegambaran kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah sama di hadapan Allah. Tidak ada diskriminasi. Jadi Tuhan menentang adanya diskriminasi di tengah-tengah dunia ini. Allah menciptakan kita masing-masing dengan sifat-sifatnya sendiri, namun di dalamnya tercipta saling melengkapi, menolong untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Saudara-saudara kekasih, menurut cerita Timur kuno, manusia dianggap sebagai budak paradigma yang diciptakan untuk bekerja bagi mereka, yang diciptakan bekerja. Tetapi mereka anggap bahwa manusia tidak bernilai dan tidak mempunyai otoritas apapun atas segala apa yang diciptakannya. Tidak ada otoritasnya. Berbeda dengan kita. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Jadi kita harus menjaga kesaling tergantungan antara manusia dengan seluruh ciptaan yang ada di dunia ini, baik melalui tumbuh-tumbuhan, baik melalui ikan-ikan di laut, baik melalui binatang yang melata, baik melalui binatang yang jinak dan yang liar. Semua pohon-pohonan yang telah diciptakan oleh Tuhan itu saling tergantung satu dengan yang lain, dan secara khusus terhadap kita manusia. Maka Tuhan memberikan kuasa bagi kita manusia untuk bertanggung jawab, menata dan memperbaharui ciptaan itu untuk terus menampakkan kemuliaan Allah. Karena melalui ciptaan yang lain itu kita boleh melihat kemuliaan Allah ada di sana, dan kita boleh menerima kemuliaan itu. Saudara-saudara terkasih, maka dipanggil kita untuk bertanggung jawab, berkuasa, dan sekaligus menjadi hamba atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Hingga saat ini kita tidak mengetahui dengan pasti dari manakah sebenarnya asalnya COVID-19 ini. Ada orang yang menyebutkan bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan atas kejahatan dan dosa-dosa manusia di dunia ini. Tapi tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa COVID-19 ini adalah atas kesombongan manusia, kecerobohan teknologi manusia. Karena ada banyak negara yang menyalahkan negara yang lain. Negara A menuduh negara B, dan negara B menuduh negara A dan sebagainya. Dan akhirnya timbul pemikiran, benar atau tidak, bahwa COVID ini adalah perbuatan manusia. Jika benar, berarti manusia itu telah menyalahkan kesegambarannya dengan Allah, dengan merusak segala apa yang diciptakan Tuhan. Dunia dan alam ini dirusak oleh manusia, maka akan muncul berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai persoalan, pergumulan. Maka besar kemungkinan bahwa COVID ini adalah atas kecerobohan dan kesombongan manusia. Saudara-saudara, banyak korban positif akhir-akhir ini. Juga
diakibatkan oleh ketidaktaatan manusia, ketidaktaatan kita terhadap apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah, melanggar PSBB, terus melakukan perjalanan mudik, berada di dalam keramaian, tidak memakai masker, tidak cuci tangan, berlomba-lomba pergi ke tempat-tempat hiburan, dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya pemerintah telah mengumumkan new normal, sebuah tatanan hidup baru berdampingan dengan COVID-19 ini. Ada banyak gereja yang telah dibuka, ada banyak mal-mal yang telah dibuka, ada banyak pasar-pasar yang telah beraktivitas, dan banyak orang yang keluar rumah. Tapi kita lihat semakin banyak terpapar COVID-19. Pada hari Sabtu jumlahnya sudah 993 orang. Perlu kita pahami secara mendalam apa itu new normal, supaya kita jangan tergesa-gesa mengambil tindakan. New normal itu sebuah situasi di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang baru. Tentu sekali dengan menguji kembali tanggung jawab kita atas seluruh ciptaan ini, menunjukkan kesegambaran kita kepada orang lain dengan memberikan keselamatan dan kesehatan kepada mereka. Maka lewat firman Tuhan ini kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam memelihara dan menjaga seluruh ciptaan Allah ini. Itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita memuliakan Tuhan karena Tuhanlah yang langsung memberkati dan memelihara hidup kita. Kita diberkati melalui regenerasi keluarga, beranak cuculah. Ini panggilan Tuhan bagi orang yang percaya, kepada manusia, kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau bahwa gambarnya dan rupanya itu tidak hanya dimiliki satu atau dua orang saja di dunia ini. Maka jika kita dianugerahi generasi, itu berarti gambar dan rupa Allah itu tidak akan pernah hilang, dan itu akan kekal. Perlu generasi, baik generasi secara fisik maupun generasi secara rohani, di mana keluarga di mana Tuhan menciptakan keturunan di sana, anak dan cucu mereka adalah kita membekali mereka dengan karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Karena kita segambar dan serupa dengan Dia, maka karakter segambar dan serupa dengan Allah itu hendaklah kita tanamkan kepada anak-anak kita di dalam fisik dan mentalnya, tetapi juga di dalam rohaninya, menjadi keluarga ilahi yang bersatu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah tidak hanya menciptakan kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tetapi Dia lebih dahulu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, menjamin eksistensi kehidupan manusia. Allah telah lebih dahulu menciptakan segala kebutuhan kita. Kita lihat Bapak di dalam penciptaan bahwa Allah lebih dahulu menciptakan bumi dan segala isinya itu di tengah-tengah dunia ini. Setelah semuanya itu ada, maka Tuhan menciptakan manusia. Tuhan lebih dahulu menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hewan, air, matahari, bulan, bintang, terang dan gelap, semuanya itu diciptakan terlebih dahulu oleh Allah. Baru Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia. Apa artinya itu? Bahwa artinya Allah lebih dahulu memikirkan segala apa yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Tuhan lebih dahulu berpikir tentang apa yang kita perlukan ketimbang kita memikirkan apa yang kita perlukan. Sebelum kita berpikir, Tuhan sudah bertindak. Dia telah lebih dahulu melakukan
apa yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Tuhan menyediakan itu untuk kita sebelum kita memerlukannya. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah bertindak. Alkitab mencatat bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Maka saya pikir kita tidak perlu takut. Walaupun dalam kondisi COVID-19 ini sudah berbulan-bulan kita hidupi, kita berada di rumah dan tidak melakukan pekerjaan apapun dan tidak ada penghasilan apapun. Mungkin sudah banyak yang kehabisan akan stok makanan minuman di rumahnya, dan mungkin sudah banyak kehabisan dalam hal keuangan. Tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Tuhan bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan bertanggung jawab atas segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Jadi sekalipun kondisi kita mungkin memprihatinkan, bahkan di dalam keadaan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, kita segambar dan serupa dengan Tuhan, di mana Tuhan berkuasa membutuhkan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam keterjaminan kelangsungan hidup kita ke depan. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, baik sebagai laki-laki dan perempuan karena sama, mempunyai tanggung jawab yang sama. Dia menciptakan kita untuk meneruskan gambar dan rupa itu ke generasi kita, baik dalam keluarga maupun di dalam gereja, melahirkan anak-anak rohani, dan untuk kelangsungan hidup kita Tuhan menjamin segala sesuatunya buat kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, Tuhan menganugerahkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah berkat-Mu yang kekal itu, yang selalu berdatangan di dalam kehidupan kami. Tuhan menghantarkan kami pada minggu ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam sukacita anugerah berkat-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Engkau hadir untuk memberkati setiap pribadi, setiap hati, setiap keluarga yang
telah ambil bagian di dalam setiap ibadah yang telah dilaksanakan di dalam rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan firman-Mu yang telah Kau perdengarkan, yang terus-menerus mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang paling istimewa dari seluruh ciptaan-Mu yang ada di dunia ini, di mana kami segambar dan serupa dengan Engkau. Engkau menilai kami sangat berharga dan mempunyai nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berkuasa atas segala hidup kami, nafas kami, dan juga tubuh dan jiwa kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, yang datang dari dunia ini, itu tidak akan mampu menguasai ketenangan hati dan jiwa dan pikiran kami. Karena Engkau adalah Allah yang menjamin keselamatan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami adalah tanggung jawab Tuhan. Dan Engkau telah lebih dahulu menyediakan segala keperluan kami. Dan kami boleh menikmati itu di dalam rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Maka kami tidak perlu takut atas segala apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah lebih dahulu menyediakan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kuatkan kami untuk menjalani hari ini di dalam penyertaan-Mu, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil membuka bersama.